Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih dipertemukan dengan bulan yang mana bulan tersebut adalah bulan peristiwa penting, bulan Rabiul Awal. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau kita belajar untuk selalu menahan diri dari nafsu duniawi. Dari beliaulah kita belajar kesabaran dan ketakwaan, dan dari beliaulah kita belajar menjadikan Al-Qur'an sebagai perangai diri dan penunjuk untuk menuju ridho ilahi. Kami mengingatkan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seindah-indahnya pakaian adalah libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Jamaah Jumat rahimakumullah, tepat pada pekan ini kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya peristiwa ini, saking berpengaruhnya peristiwa ini, maka Allah sempurnakan dalam surat Al-Anbiya, surat ayat ke-107. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu akhlak Rasulullah yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari adalah perilaku atau sifat memaafkan. Maaf kadang sesuatu kata yang mudah untuk diucapkan, apalagi minta maaf. Bahkan muncul guyonan, anekdot saat ini, lebih mudah minta maaf ketimbang minta izin. Banyak beberapa pejabat yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan, dan tentunya kebijakan itu memunculkan protes dan lagi-lagi meminta maaf. Namun kadangkala memaafkan adalah sesuatu yang terasa sulit, apalagi di saat kita mampu untuk membalikan, kita mampu untuk membalas
perbuatan orang yang menzalimi, orang yang memfitnah, menipu, bahkan mencelakakan kita. Namun mari kita ingat kembali bagaimana sikap memaafkan yang dicontohkan oleh Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pada tahun kesedihan, ketika dia ditinggalkan oleh dua orang kekasihnya, ditinggalkan oleh pamannya yang selama itu membackup dakwahnya, ditinggalkan seorang istri yang dia cintai, seorang Khadijah. Lalu ia ingin hijrah, menghindari pertikaian di kota Makkah, hijrah ke Taif. Namun apa yang terjadi di kota Taif ketika Rasulullah ingin mengajak berdakwah ke jalan Allah, orang-orang Taif belum tahu, belum kenal siapa dia, malah melemparinya, mencacinya, memfitnahnya dan lain sebagainya. Saking geramnya, malaikat-malaikat penjaga gunung berkata kepada Rasul, "Wahai Rasul, jika engkau hendaki, maka akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar Taif ini." Namun apa yang menjadi jawaban yang disebut oleh Rasulullah SAW? Jangan, innahum unasun la ya'lamun. Mereka orang-orang yang tidak tahu. Jamaah Jumat rahimakumullah, sikap pemaaf dan kemuliaan akhlak Rasulullah inilah yang tercermin dalam sirah nabawiyah. Ada satu riwayat lagi di mana Rasulullah SAW mencerminkan sikap memaafkan di setiap hari. Ketika ada seorang pengemis buta Yahudi yang ia selalu benci, ketika ada orang yang melewatinya dan berbicara tentang Islam, berbicara tentang Muhammad, maka dia tidak segan-segan untuk mencemooh, dia tidak segan-segan untuk fitnah, dia tidak segan-segan untuk mengolok-olok. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi yang difitnahnya sebagai pembohong, difitnahnya sebagai penyihir, ia datang kepadanya. Nabi suapkan makanan setiap pagi di sudut kota Madinah hingga ia wafat. Namun ketika Muhammad wafat, kebiasaan ini diteruskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sesampai di sana, Abu Bakar ditegur oleh pengemis tadi, "Siapa engkau?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." Pengemis itu berkata, "Bukan, pasti engkau bukan orang yang biasa mendatangiku, orang yang biasa memberikan makan kepadaku. Karena apabila ia datang, tak usah tangan ini memegang, tak usah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, dan ia terlebih dahulu menghaluskan makanan-makanan yang sebelum disuapkan kepadaku." Mendengar ucapan si pengemis tadi, Abu Bakar menangis dan berkata, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku merupakan sahabatnya. Orang yang mulia itu telah meninggal. Ia merupakan Nabiullah Muhammad SAW." Seketika itu pengemis yang tadi menjelek-jelekan, pengemis yang tadi mendengarkan penjelasan Abu Bakar, "Benarkah demikian? Berarti selama ini aku selalu menghinanya, aku memfitnahnya dan ia tidak memarahiku sama sekali. Bahkan ia hanya membalasku dengan makanan-makanan yang disuapkan kepadaku. Begitu mulialah akhlak Rasulullah." Maka seketika itu dengan sikap pemaaf Rasulullah, sang pengemis buta itu bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari salah satu sikap Rasulullah yang pemaaf tadi adalah salah satu sikap dari berperilaku baik, di mana kalau kita mengkaji, kita bertafakur ayat-ayat Quran, maka kita akan menemukan kalimat alladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat baik.
selalu diulang-ulang, selalu bergandengan antara satu yang lainnya. Artinya apa? Jika kamu atau jika kita merasa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tentu kita akan selalu berusaha berbuat baik, bersikap baik kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang di keluargamu, istri kita, saudara kita, bahkan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Jika kita yakin akan keberadaan akhirat atau hari akhir, tentunya kita akan berhati-hati dalam bersikap. Salah satunya adalah kita selalu memaafkan dan selalu memohon maaf. Maka bagaimana standar dari amilus shalihat tadi? Standarnya mari kita ikuti, kita teladani, dan kita aplikasikan akhlak-akhlak Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma